Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 26 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Hukum dan Salib. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa menjadi bagian kami, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Efesus 2 ayatnya yang ke-15 dan 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebagaimana banyak orang Kristen telah mengamati bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, maka otoritas hukum upacara diakhiri. Hal ini justru menegakkan 10 hukum itu sebab Kristus telah mengambil kutuk hukum, sehingga dengan demikian orang percaya dibebaskan dari kutukannya. Namun, dengan melakukan hal ini bukan berarti bahwa hukum itu telah dihapuskan sehingga memberikan kita kebebasan untuk melanggar prinsip-prinsipnya. Kesaksian Alkitab yang cukup berlimpah mengenai kekekalan hukum itu jelaslah membantah pandangan yang demikian. John Calvin dalam bukunya Commenting on Harmony of the Evangelist Jilid 1 halaman 277 mengatakan, kita tidak boleh membayangkan bahwa kedatangan Kristus telah membebaskan kita dari otoritas hukum. Karena itu adalah aturan kekal dari kehidupan yang saleh dan suci. Dan karenanya haruslah tidak berubah seperti keadilan Allah. Paulus menggambarkan dalam hubungan antara ketaatan dan hukum dan Injil kasih karunia yang menyelamatkan, memanggil orang percaya untuk menghidupkan suatu kehidupan yang kudus. Ia menentang mereka untuk menampilkan diri mereka sebagai alat kebenaran kepada Allah. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia, sebagaimana Roma 6 ayat 13 dan 14. Jadi, orang Kristen itu tidak memelihara hukum untuk memperoleh keselamatan mereka. Sebab mereka yang mencoba melakukan hal tersebut hanya akan menemukan perbudakan yang lebih dalam terhadap dosa. Selama orang berada di bawah hukum, ia akan tetap berada di bawah kekuasaan dosa. Karena hukum tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kutukan atau kuasa dosa. Tetapi karena mereka yang berada di bawah kasih karunia bukan hanya melepaskan diri dari kutukan hukum sebagaimana ditulis dalam Roma 8 ayat 1, tetapi juga memperoleh kuasa untuk mengalahkannya di dalam Roma 6 ayat 14 ini menyatat. Dengan demikian, dosa tidak lagi memiliki kuasa atas mereka. Paulus lebih lanjut menambahkan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran itu dapat diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya, sebagaimana dalam Roma 10 ayat 4 mencatat. Kemudian setiap orang yang percaya kepada Kristus menyadari bahwa ialah akhir dari hukum sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Dalam diri kita adalah orang berdosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan melalui kebenaran yang diperhitungkan. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan sekarang
Ia memberikan kuasa kepada kita untuk menurut hukum-Nya yang kekal. Kiranya kita terus bertumbuh dalam penurutan kepada Yesus, sebab Ia yang bekerja dalam hidup kita masing-masing. Kita ucap syukur, tunduk kepala, satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pada kesempatan ini. Melalui renungan ini, kiranya Engkau boleh ubahkan kami, sehingga kami boleh senantiasa seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.